Whiteboardnya belum datang, lagi ditulisi sama teman saya. Orang mengenalnya mana? Oke, kamera. Mas dan Mbak, kami mengucapkan turut berduka cita dulu. Handphone turunin dikit. Handphone, Bang. Ayo, rapiin dulu. Handphone turunin dulu dikit, handphone. Oke, udah aman ya. Oke ya, silakan Tri. Ya, rekan-rekan media semua, kami mengucapkan terima kasih buat kehadirannya, memberikan ucapan bela sungkawa kepada Maura, anak kami tercinta. Kami jelas merasa betul-betul kehilangan. Karena kami punya anak dua, Maura dan Gimel. Jadi sekarang kami tinggal satu. Namun demikian, saya yakin apa yang Kebawahan kaki. Maura hadapi sekarang adalah yang terbaik dari Tuhan. Mungkin hilang semua sakitnya. Itu aja sih. Kalau boleh tahu, Kalau tuh punya sakit apa Mbak Nurul? Dia kalau sebab penyakitnya kan adalah henti jantung kan. Terus tadi kami bawa ke rumah sakit jam 5 pagi, dinyatakan meninggal 5.37, jadi sempat ada waktu 37 menit dan tidak tertolong. Jadi sudah lemas dan sudah dingin. Waktu dari rumah sudah lemas karena memang nggak tahu, mungkin karena kondisinya lagi drop, dia tidak tidur, dia lagi ngurusi wisudanya. Bulan depan dia akan wisuda dari Sydney University, dia baru selesai S2. Wisudanya masih belum tahu boleh atau tidak pergi ke Australia karena masih lockdown kan. Kemudian dia juga melamar kerja, mungkin karena stres beberapa hari ya, tidak tidur, dan ya begitulah. Ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dideteksi oleh kita semua, mungkin juga Maura sendiri juga tidak menduga bahwa akan secepatnya akibat fatal. Tapi sebelumnya ada penyakit lainnya, Pak? Relatif tidak. Ya cuman ya memang Maura kan memang biasalah remaja kan, antidepresan, agak depresi, stres gitu-gitu kan. Jadi ya konsultasi ke psikolog, ke psikiater gitu juga anak muda. Apalagi dilakukan. Ya. Untuk kronologinya mungkin? Karena kalau saya melihat pandemi ini juga membawa satu akibat ya, banyak orang frustrasi karena nggak bisa bergaul bebas, mau berinteraksi sulit gitu. Jadi hubungannya hanya per Zoom, kan mungkin lama-lama bete juga ya. Jadi banyak ya, mungkin anak saya salah satu korban dari ini semua ya. Jadi rasa frustrasi, kemudian menjadi asosial, yang biasanya berkumpul dengan teman-temannya jadi sulit gitu. Karena dikit-dikit saya juga kalau ada teman-teman dia kesini selalu minta antigen dulu gitu. Jadi mungkin hal-hal ini membebani dia gitu. Dan
ya nggak semua orang bisa kuat ya, bisa kuat. Nah, semua orang menemukan kelemahannya itu di sini. Tapi sebelumnya ada firasat-firasat atau apa gitu Tante? Sebelumnya ada firasat-firasat tertentu atau gimana Tante? Firasatnya sih saya ya dalam beberapa hari ada ketakutan nih gitu. Gimana Maura gitu ya, karena harus didampingi terus gitu dalam masa rentan seperti itu labil. Saya merasa harus mendampingi terus, padahal kerjaan juga jalan terus ya. Namun apa yang tadi malam terjadi, rasanya sekarang ini sudah yang terbaik mungkin yang Maura dapatkan, mungkin yang menjadi tujuannya juga gitu. Jadi tidak ingin membebani semua orang ya. Ya saya berharap dia sudah menemukan surga ya. Om Tante tentang di mata Mbak Nurul sosok almarhumah seperti apa? tentang Ria sama Ya, Kak Maura. kalian pasti tahu semua Maura pertama anak yang sangat cantik ya, sangat pintar. Maura itu orang yang sangat cerdas. Mungkin karena cerdasnya menjadi eksentrik. Nah itu tatonya ada di seluruh badannya, jadi tidak mau dibatasi begitu. Dan ada piercing juga. Ketika saya melarang, jangan melarang saya, itu bagian dari kepuasan saya gitu. Karena menjadi anak seorang politisi itu nggak gampang gitu kan. Jadi dia harus banyak membatasi, berpikir dan sebagainya. Akhirnya dia larinya ke tubuhnya sendiri. Tadi malam jam 1 itu masih ngobrol sama Mas Mayong. Terus dia masih chatting-chattingan sama teman-temannya. Terus udah gitu 4:30 pembantu kami bangun, dia udah ngedelaprok di meja makan. Jadi itu sih yang terjadi. Makanya tertidur di ada obrolan apa? Iya, diangkat udah dingin. Ya urusan dia lagi melamar kerja, dia diterima kerja di Bali, tapi terus dia lagi mikir aku ke Bali apa enggak ya, nanti dulu deh coba. Nah, dia lagi mau gitu. Jadi masih dia ada di masa-masa agak sulit ya menurut kami. Sekolah sudah selesai tapi belum wisuda. Di sisi lain dia harus mencari kerja. Dari beberapa lamaran itu ternyata kemarin dia cerita ada satu yang minta aku datang akan follow up tapi di Bali gitu. Baru sampai itu. Mungkin kalau misalnya tidak ada apa-apa hari ini kita akan ngobrol lagi soalnya, sudah silahkan di follow up dan lain sebagainya. Kalau untuk concern kami lebih ke nanti Maret itu bisa nggak dia pergi ke Australia untuk wisuda, mereka kan masih lockdown di sana. Nah untuk Iya, dia pengen jadi dosen. Dia pengen jadi dosen. Kan dia sebelum pandemi ya, kan dia ngajar ekskul di Nati Scientist tentang science gitu. Nah dia tuh menemukan passionnya di situ. Ngajar. Jadi ngajar, kayak bapaknya lah, dia demennya ngajar, dia cita-citanya mau jadi dosen kan gitu. Jadi apa yang saya lihat sekarang memang ini bentuk frustrasi ya. Mungkin salah satunya ada unsur akibat dari pandemi kan, banyak larangan ini membuat dia tidak bisa bebas berekspresi, berteman, pergi kemana mesti ini dan sebagainya gitu. Jadi kelihatannya frustrasinya agak dalam gitu aja. Mbak Nurul, tentang frustrasinya sendiri, seberapa sering sih Kak Maura cerita ke orang tua dan seperti apa yang diceritakan gitu? Merasa berat di mana gitu ketika menjalani? Anak juga mengerti bedanya ya, berkomunikasi dengan ibunya dalam hal apa, dengan ayahnya dalam hal apa. Ke saya dia dekat sekali, kemudian cerita banyak hal tentang kekhawatiran dia, kemudian tapi juga tidak terlalu mendalam. Dengan adiknya sangat dekat karena emang mereka hanya berdua kan, jadi mungkin adiknya yang dianggap yang lebih memahami kakaknya. Kalau kakaknya melakukan sesuatu kesalahan, yang paling bisa mengingatkan itu hanya adiknya, orang tuanya tidak. Itu under pressure lah, ya itu under pressure. Namanya tahu kalau orang sudah bikin sebuah buku Belum terbit juga dia. dia tadi Iya. Oh dia Tahu, dia selalu ngomong. Iya. Dia selalu Kami bicara selalu apa update yang gitu. dikerjakan gitu. Ya.
Emang tahu bukunya? Ya katanya enggak, tadi sahabatnya sempat bicara Iya. kalau dia lagi membacakan sebuah buku. Belum dapat penerbit aja. Belum dapat penerbit karena Audit. bukunya kontroversial lah ya. Memang dia kan anaknya nyentrik, anti mainstream gitu. Dengerin lagunya aja semalam lagu-lagu metal gitu, yang dia bilang lagu apa sih ibu nggak pernah dengar, ini tentang sosial demokrat katanya gitu. Jadi Itu lebih pada penggambaran dirinya. penggambaran dirinya buat saya dia adalah seorang pemberontak, dia anti mainstream. Nah, anti mainstream. Iya. Freedom of Dia belajarnya belajar S2 di Sydney University social culture, kebudayaan masa kini gitu yang nerobos segala macam ukuran dan tatanan itu, post-truth dan lain sebagainya. Dia berminat sekali dengan hal yang kayak gitu ya, itulah dunia. Dayu Udahlah teman-teman. iya ya. Kabarnya rencananya besok mau dimakamkan di San Diego, mungkin bisa di Besok dimakamkannya jam 10 berangkat dari rumah ini ke San Diego Hills. Kalau ada yang mau ikutan silakan. Besok kami menyediakan bis juga ya. Misanya nanti jam 9 misa keluarga. Terima kasih Mbak. mungkin ada ucapan terakhir buat pemirsa di rumah mendoakan almarhumah. Buat para pemirsa di rumah, saya berpesan supaya lebih dekat dengan anak-anak. Kemudian jangan emosional kalau menghadapi anak-anak ya, apalagi di masa-masa belajarnya hanya lewat laptop, handphone dan sebagainya. Di meja makan lagi. Karena saya merasakan kalau terlalu keras dengan anak, hasilnya adalah anak-anak pemberontak. Jadi kalau bisa berikan cinta sebanyak-banyaknya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita mau ke Bali karena mau pre-wed, terus udah gitu mau ke tempat nanti venue-nya di Medewi, terus mau ngurus ke KUA di Medewi ya untuk numpang nikah ya. Terus ngapain lagi di? Tabana, terus kayak kita kan mesti jekar terus ke Karuku, terus juga ke saudara mama. Iya. Jadi ya kita silaturahim sekalian inilah. Jadi semua tuh di Bali rampung lah acaranya buat persiapan nanti. Berapa hari? Kita insya Allah pulang tanggal 29. Jadi kan hari pertama yang pasti kita ke tempat keluarga yang di Denpasar dulu. Terus kalian pre-wed besok di Ubud 2 hari. Habis itu jalan lagi ke Medewi. Medewi itu tempat acara. Jadi Ferry ini harus ngurus, ya itu tadi numpang nikah kan harus ke KUA-nya. Terus lihat venue-nya, tempatnya tuh di Medewi. Terus ke Tabanan. Jadi Medewi itu setelah Tabanan. Tabanan itu tempatnya mama. Nanti balik lagi tanggal 29 sebelum pulang ke Denpasar lagi karena saudara kita banyak banget kan. Aku orang Bali gitu. Oh iya, Vero udah janjian sama Atala juga. Atala berangkat hari ini. Mereka nyampe jam 3 sore. Enggak, Vero udah di sana. Enggak, bukan Atala. Iya, Iya, Atala. kalau Vero udah duluan di sana. Iya, kan di sana kan kita harus lihat venue karena di sana nanti akad nikahnya nggak di masjid. Jadi akad nikahnya tuh pada asar, tapi di pinggir pantai gitu. Jadi kita kan sama wedding organizer besok baru datang mau lihat situasinya. Kalau kita menikah di pinggir pantai berarti mejanya, penghulunya harus datang ke tempat acara, terus habis itu langsung lanjut ke resepsi. Jadi nggak lama antara akad nikah sama resepsi itu cuma beda 2 jam. Jadi kita sendiri harus lihat ke sana sama wedding organizer karena memang tempatnya tuh bagus banget sih ya, alam banget gitu. Jadi ya belum pernah sih aku menikah di alam terbuka ya, khususnya dengan kita kan muslim ya, jadi pasti ada meja, ada penghulu datang. Jadi kan kita mesti lihat situasinya, hujan apa enggak, apa pakai tutupan, apa tenda. Jadi kita belum ngebayangin sih harus ke sana memang gitu. Iya, sekalian kan pertama pre-wed di Ubud. Nah, sementara tempat acara tuh Medewi. Medewi itu lumayan jauh ya, dari Ubud aja masih 2 jam. Jadi karena saya orang Bali, memang impian saya dari dulu kalau mau menikah tuh harus di Medewi itu. Nah kalau pre-wed ya udah sekalian survei ya, kenapa nggak pre-wed, kan Bali itu bagus banget ya ininya tempatnya untuk pre-wed. Bisa dibilang kampung halaman juga ya? Oh, kampung halaman banget karena saya ini kan separuh Bali ya, mama ini kan orang Bali asli.
Makanya nanti kan akad nikah pakai kebayanya kebaya Bali. Terus priwed juga nanti pakai baju Bali klasik ya. Jadi bener-bener makanya kita harus fitting juga nih. Besok tuh harus fitting gitu. Nggak mungkin nggak fitting karena kan baju Bali klasik sama nanti baju untuk akad nikah kan harus di fittingnya di sana. Iya. Audio, belum. Udah? Ya, boleh tante bisa dijelaskan seperti apa sih melihat sosok Maura mungkin? Saya memang tidak pernah ketemu dengan Maura, tapi karena kita ada grup namanya senior, di mana salah satu Nurul juga ada. Jadi tadi dia masukkan berita itu melalui Nurul sendiri dengan foto. Dan saya sudah lama nggak buka grup, saya banyak sekali. Terus Yati Octavia telepon saya, bener nggak Mbak anaknya Nurul? Ah, saya malah nggak tahu. Jadi saya coba ngecek ternyata ya memang iya. Kaget banget. Buat saya ya anak umur masih 27 gitu ya, tiba-tiba mendengar berita, ya saya bisa membayangin luar biasa. Nurul dan Mayong luar biasa, kuat sekali mereka dan turun bang. Ya kita hanya bisa mendoakan, insya Allah perjalanannya dimudahkan gitu ya, dan saya harapkan juga Mayong dan Nurul juga tetap diberi kekuatan karena sangatlah berat ya ditinggal anak. Ada cerita sendiri nggak sih dari Mbak Nurul tentang sosoknya Maura? Enggak. Saya cuma pernah ngobrol, kapan nih anakmu? Saya bilang, karena udah umurnya juga belum tahu sih gitu. Jadi saya belum pernah melihat dia, tapi tadi dikirimin fotonya luar biasa cantiknya, dan tadi lihat ini cantik sekali, dan yang saya tahu anaknya sangat pintar gitu. Jadi masih orang tuanya sangat bangga ya pada anak-anaknya, dua-duanya juga pintar. Tadi di dalam Mbak Nurul sempat ngobrol atau mungkin gimana nih Tante? Maksudnya ngobrol apa? Bicarakan tentang apa aja? Iya, cuma cerita bahwa kejadiannya ya jam 1 itu masih sempat ngobrol sama ayahnya gitu. Terus seterusnya tiba-tiba mbaknya di rumah ya, asisten rumah tangganya 4:30 itu subuh ya dibangunin, katanya ya sudah sore. Bangunin ya akhirnya memang ya meninggal di rumah sakit apa sih? Tapi Tante mengenal sosok almarhumah nggak? Tidak, sama sekali tidak. Saya tidak pernah lihat juga, belum pernah jumpa. Baru tadi. Hah? Doanya Tante? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa pastinya kita semua mendoakan semoga Maura dilapangkan jalannya dan dapat tempat yang terindah di sisi. Amin. Untuk keluarga mungkin Tante? Ya, tadi saya katakan juga semoga Mayong dan Nurul dan adiknya ya female diberi kekuatan dan kesehatan, itu yang paling penting. Semua kalian juga sehat-sehat ya. Amin. Tante juga sehat. Insya Allah. Amin. Makasih Tante. Alhamdulillah
fokus ke bisnis, pas masa pandemi ngurusin bisnis yang lainnya, sama juga konsentrasi sebagai MBA juga, menjalankan tugas aku sebagai brand ambassador, menghadiri setiap acara yang berbau dengan ada kegiatan aku sebagai MBA, ya saya hadir kayak gini lah contohnya, misalnya kayak gini ya saya hadir karena tugas saya adalah memberikan edukasi tentang produk yang saya bawakan gitu. Sebagai brand ambassador ya udah pilih aja. Saya kan juga udah lama ya di dunia entertain ya, hampir mau 20 tahun gitu. Jadi udah ini memang udah waktunya saya juga, karena pada saya mendirikan bisnis ini kan banyak yang harus saya pikirkan gitu. Contohnya karyawan saya, kantor saya gitu. Jadi saya lebih fokus ke situ. Kalau private shipping sekali oke, tapi tidak mengganggu jadwal bisnis aku ataupun jadwal yang sudah ditentukan oleh brand ambassador. Kalau jadwal saya ini gitu. Saya lebih fokus ke brand ambassador sekarang. Yang kerjanya cepat, cuma foto, cuci iklan 1 hari, foto 1 hari, tapi penghasilannya bisa untuk 5 tahun. Karena kan gini, saya kan lagi fokus sebagai brand ambassador, jadi saya sedikit membatasi juga, membatasi aktivitas mungkin yang tidak perlu saya omongin ya udah cukup gitu. Saya cuma fokusnya ya membawakan produk ya produk gitu, karena memang ada batas juga dari pihak owner brand ambassador gitu yang apa-apa diskusi dengan mereka. Boleh nggak tampil di sini, boleh nggak ngomongin ini, boleh nggak ngomongin itu. Ya biasanya kalau brand ambassador kan pihak brand yang mengatur hidup saya kan, karena mereka sudah membayar saya, mereka sudah kontrak dengan saya, ya saya mengikuti semua. Tapi fans nggak kangen Kak sama aktifnya Kakak gitu di entertain gitu? Ada sih tawaran kayak contoh misalnya kayak streaming dan segala macam gitu kan. Kemarin juga dari manajer ada streaming deh apa segala macam. Cuman kan memang kalau streaming itu butuh waktu yang panjang dari pagi, minimal harus sampai jam 12 atau jam 1 malam. Ya, tapi alhamdulillah setiap minggu itu ke sana gitu. Jadi dan selain ke sana ketemu dan teleponan juga kan. 3 hari sekali lah. Yang penting jatuh ke siapapun nanti hak asuhnya mudah-mudahan di tangan orang yang tepat. Udah itu aja sih. Orang yang mungkin bisa membesarkan dengan akhlak yang baik. Jadi anak itu tumbuh dengan akhlak yang baik nantinya. Alhamdulillah tetap berkomunikasi dengan yang baik. Alhamdulillah setiap minggu itu alhamdulillah ketemu, diusahakan untuk ketemu, dan kalau memang ke Bandung juga pasti diusahakan ketemu. Minggu kemarin alhamdulillah minggu kemarin. Kalau untuk liburan bareng kan mungkin nggak lagi lah ya, mungkin kalau untuk jalan untuk bawa Syaki dan untuk sekedar makan aja mungkin insya Allah gitu. Kalau untuk liburan gede lagi kan nggak mungkin juga kan, sekarang kan sudah tidak bersama gitu. Ya nanti insya Allah baik-baik aja sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.